Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sedang berada di akhir zaman dan kita dirindukan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati jiwa-jiwa yang terhilang dengan syafaat-syafaat kita. Kita menjadi rumah doa, kita mengenakan jubah imamat kita, dan kita melaksanakan amanat agung melalui syafaat kita, dan juga kesaksian hidup kita, dan juga pergi bersaksi menginjili jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Asna Puyo. Wow, beliau keturunan dari suku Gorontalo dan sangat ketat beribadahnya, sangat fanatik dan cukup keras ya keluarga besarnya terhadap agamanya. Sehingga menolak ketika Ibu Asna Puyo menjadi Kristen. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menjumpai Ibu Asna, dan berkali-kali juga mengalami mukjizat ya. Anaknya disembuhkan dari sakit kanker, dari sakit keras, suaminya disembuhkan dari sakit keras juga, dan Ibu Asna sendiri disembuhkan dari sakit kanker, dan itu semua kasih Tuhan. Bayangkan Ibu Asna sempat untuk menjadi Muslim kembali setelah dibaptis, tetapi akhirnya beliau kembali kepada Kristus. Kesaksian yang sungguh mengharukan, penuh dengan kegetiran dan penderitaan. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom buat semuanya. Pengikut setia Raja Nabasa. Perkenalkan, nama saya Asna Puyo. Saya berasal orang tua saya berasal dari Gorontalo ya. Mama saya daerah Gorontalo papa saya Tabongo, mama saya di Talaga. Mereka merantau ke Bitung dan bertemu di Bitung, menikah di Bitung, dan kami semua ada 8 bersaudara, lahir dan besar di kota Bitung, Sulawesi Utara. Kami dari keluarga yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Bapak mama saya dari agama Muslim, dan saya juga tidak pernah mengenal Tuhan Yesus itu. Pada umur saya 10 tahun, mama saya meninggal tahun 94, saya lahir tahun 84 ya. Satu kakak dan adik saya sudah meninggal, maka saya anak kelima. Mereka saudara kandung saya 2 sudah meninggal, jadi kita tinggal berenam. Saya lahir tahun 84, mama saya meninggal tahun 94. Nah, dari situ kami dibesarkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya masih kecil, kalau mau mainan atau apa, karena rumah kita di pinggir pantai ya, di Candi, di kota Bitung terletak di Candi. Kita dibesarkan dengan sangat berkekurangan. Yang setahu saya waktu itu, kalau kakak-kakak saya tidak tahu ya, waktu itu setahu saya, kita sangat berkekurangan. Mama saya meninggal, dan kakak saya satu yang kedua, dia menikah dengan orang Kristen memang, tapi dia tidak pernah membawa ritual agama di rumah kami. Bapak saya selalu mengusir dia, selalu bilang dia kafir lah, apalah, tapi dia tidak pernah mengajarkan kami, adik-adiknya, tentang Kristen itu seperti apa. Dia tidak pernah mengajarkan kita semua.
Saya dibesarkan karena kita itu mama sudah meninggal, kita sangat kekurangan makan. Saya kalau mau makan, baju tetangga saya cuci untuk mendapatkan upah. Upahnya nggak usah pakai uang, tapi pakai makan aja. Kakak-kakak saya waktu itu saya tidak tahu di mana. Saya selalu sendiri di rumah. Bapak saya masih ada waktu mama saya meninggal tahun 94. Kakak saya itu yang nomor 2 ini kalau suruh jaga anaknya, karena saya masih suka main-main, sering kalau saya pulang ke rumah itu selalu dipukuli, dicari-cari, kalau saya tidak pulang dipukuli. Saya selalu menyendiri. Saya menyendiri mengingat mama saya. Kenapa ya Tuhan terlalu cepat Engkau memanggil mama saya, kalau mama saya masih ada, hidup saya tidak seperti ini. Saya selalu ingin, karena merasa saya ini tidak pernah disayang, tidak pernah dianggap sama kakak saya yang kedua itu ya. Kalau kakak yang satu saya baik, sama kakak laki-laki saya juga baik, tapi mereka tidak tahu ada di mana. Pada saat saya dalam keadaan terpuruk, mengingat mama saya, banyak kali saya ingin, tapi takut. Waktu mau menabrakkan diri di kontainer, ada mobil kontainer lewat, saya karena waktu itu habis dipukulin sama kakak saya mau hidup di dunia nggak ada. Waktu itu kan saya belum mengenal Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan saya, ya Allah, mendingan aku mati aja bertemu dengan Allah daripada saya hidup tersiksa sekali, sudah tidak ada mama, sering dipukulin. Akhirnya saya tumbuh. Singkat cerita, pada satu malam saya sangat hancur, pulang yang mau mobil kontainer itu, tapi takut Tuhan kalau nggak mati bagaimana ya, kalau saya patah-patah. Saya nggak mau ya Allah gitu, saya berdoa. Pas satu malam itu saya memang menangis. Sebelum pulang saya melihat gunung, di gunung itu ada apa ya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ya hidup saya menderita begini? Sering di benak saya seperti itu. Saya menangis, merasa kesepian sekali, ingat mama saya. Nah, pada satu ketika itu saya bermimpi. Saya ini kan Islam, saya mengaji. Kalau disuruh mengaji, kadang saya begini, ndak tahu pikiran itu dari mana. Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa kita harus pakai bahasa yang lain? Semua bahasa pasti Tuhan ngerti kok. Pasti Tuhan kita ngerti, dia kan Maha Kuasa. Sering kakak sepupuku bilang, kakak sepupuku kalau nonton video ini pasti dia ingat. Kata dia, di surga itu pakai bahasa itu. Nah, pada malam memikirkan hidup ini mau kemana ya. Saya menangis. Nah, saya ketiduran awal Tuhan datang di mimpi saya. Saya tidur, saya kaget bangun. Saya bermimpi seperti ini, saya ada mendaki gunung. Gunungnya itu tinggi sekali. Saya naik di atas seperti ada cahaya di atas gunung itu. Nah, saya ingin melihat cahaya itu dari mana ya berasal. Saya naik ke gunung itu, ternyata di balik gunung itu, di gunung yang tinggi, cahaya itu salib. Saya melihat terangnya salib itu terang, sangat terang. Saya terkaget bangun. Dalam nama Yesus. Gitu. Kalau di Sulawesi Utara kita kan sudah tahu kalau Yesus itu pasti orang Kristen. Jadi saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya saya menyebut namanya Tuhannya orang Kristen ya? Begitu saya. Mimpi lagi, saya bermimpi saya dikerumuni banyak sekali setan-setan.
dan ada tangan yang besar yang datang memisahkan saya dari kerumunan setan-setan itu dan mengeluarkan saya dan saya terkaget lagi, saya bangun, darah Yesus berkuasa. Bertanya-tanya, "Kenapa ya? Kok saya sebut-sebutnya orang Kristen sedangkan saya kan bukan orang Kristen?" Karena waktu itu kan saya belum paham, masih sangat kecil, sekitar umur 10, 11 itu, banyak sekali mimpi saya ke Tuhan itu, tapi banyak yang saya sudah lupa karena sudah sangat lama sekali. Saya selalu bertanya sama teman-teman, saya tidak menceritakan kepada keluarga saya karena saya melihat kakak saya diperlakukan seperti itu semena-mena waktu dia menikah dengan orang Kristen. Jadi saya tidak pernah bertanya kenapa saya mimpi-mimpi seperti ini kepada kakak-kakak saya atau keluarga bapak saya atau keluarga saya yang lain karena saya paham, mereka sangat tidak tidak menginginkan itu, pasti saya dimarah. Berjalannya waktu singkat cerita, saya itu punya pacar, saya sudah umur 14 tahun, saya punya pacar karena di rumah kalau saya jalan pulang dipukulin, tambah lagi saya pulang besok jam 10, tambah jam 12 malam, pokoknya saya hancur-hancur sudah. Tambah dipukulin, hidup saya sudah hancur, saya menjauh dari Tuhan, saya mencari kehidupan yang gelap, saya pergi ke dugem, pokoknya saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Saya bertemu pacar saya karena saya merasa dia menyayangi saya kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah dan pulang ke keluarga saya, pulang ke keluarga saya sudah hamil karena saya sudah berzina sama pacar saya. Saya hamil, tetapi keluarga saya tidak menginginkan saya menikah, padahal pacar saya ini mau tanggung jawab, yang sekarang sudah jadi suami saya. Mereka tidak mengizinkan kita karena pacar saya juga tidak bekerja, karena waktu itu dia umur 17 tahun dan saya 14 tahun. Kami sangat terlalu muda, jadi tidak diizinkan untuk menikah, dipisahkanlah kami. Tapi saya tetap anak ini saya lahirkan, saya dibesarkan, saya dirawat sama kakak-kakak saya melahirkan karena waktu dulu sudah ada HP atau belum ada HP, saya kan tidak punya uang buat beli HP. Saya tidak tahu dulu mungkin HP sangat mahal ya, nggak tahu waktu itu sudah ada apa belum. Tapi memang tidak ada HP, jadi saya tidak bisa menghubungi pacar saya itu, bapaknya anak saya. Saya melahirkan anak saya ini, saya ke Sorong, habis melahirkan karena saya merasa saya sangat membebani keluarga saya dengan hadirnya anak saya, jadi saya kabur dari rumah. Anak saya belum ada setahun, saya kabur dari rumah, saya ke Sorong. Di Sorong tambah hidupku lebih hancur. Hancur sekali hidupku. Di sana saya bekerja, saya menjauh, saya belum belum saya selalu bertanya, saya selalu menceritakan ke teman-teman, saya sering bermimpi Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus itu maksud gimana ya, saya kan belum paham. Kalau di Bitung kan ada keluarga saya takut mencari tahu itu Tuhan Yesus itu siapa, mencari tahu gereja itu saya takut karena masih dengan keluarga. Saya di Sorong itu kembali lagi saya mimpi-mimpi Tuhan Yesus. Nah, saya menceritakan teman saya kalau dia nonton video ini pasti dia ingat. Namanya Jane Golung, dia orang Manado juga, kita satu tempat kerja. Saya menceritakan ke dia, kalau saya sering bermimpi, dia kan Kristen, saya bilang, "Kenapa? Saya kan Tuhan saya itu lain. Tuhan kamu kan Tuhan Yesus, kenapa ya dia datang-datang di mimpi saya?" Terus dia bilang, "Kamu mimpi apa?" Terus aku bilang, "Kalau kamu ke gereja, boleh nggak aku ke gereja?" Ini di Sorong ya, karena di Sorong itu mungkin tahun 99 ya anak saya lahir.
mungkin sebelum tahun 2000 karena waktu itu anak saya belum 1 tahun. Disorong saya ke gereja, karena di sana kan nggak ada keluarga saya ke gereja, pertama kali saya ke gereja, masuk ke dalam shalom shalom, saya kan nggak paham, ini pertama kali masuk gereja. Saya bilang, "Oh, di gereja seperti ini ya, orang kan kalau nyanyi terus nyanyi saya ikutin saja." Pas ada penyembahan gitu, dulu kan saya tidak tahu gereja ini gereja apa, itu gereja Pantekosta ada penyembahan. Saya masuk penyembahan, saya nangis sejadi-jadinya, tapi yang yang terasa anehnya, saat itu saya merasakan damai, yang dulunya pingin mengakhiri hidup ini, di Sorong itu saya bekerja dan mereka bilang kalau apa itu, kalau makan obat bisa mati kalau banyak. Saya beberapa kali, tapi Tuhan baik, Tuhan belum selesai dengan saya, makanya saya tidak mati-mati. Itulah Tuhan Maha Baik. Di gereja itu saya pertama kali dilawat Tuhan, itu saya merasakan itu seperti bukan di gereja, seperti rasa damai sekali. Seperti saya tidak pernah rasakan rasa itu sampai sekarang ini. Saya menangis, ada Pak Pendeta bilang kalau siapa yang ingin didoakan, maju ke depan, kita tumpang tangan, didoakan. Saya ditumpang tangan, pas amin gitu, ada banyak pendeta ternyata. Mungkin lebih dari 5 orang menumpang tangan sama saya. Saya pulang ke tempat kerja kita, saya menceritakan ke teman saya Jane ini. Saya bilang, di gereja kalian begitu ya, aku terasa lain sekali ya, aku kangen sekali, ingin ke gereja lagi. Kalau kamu ke gereja, panggil aku ya, aku ingin mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Waktu itu kan aku belum 17 tahun. Saya sering masuk gereja, saya berdoa, saya dikasih Alkitab sama teman saya ini Jane Golung, dia kasih saya Alkitab, saya baca-baca waktu itu di Sorong. Nah, saya pulang lagi ke kampung. Tibanya saya pulang ke kampung, saya sudah jatuh cinta sekali sama Tuhan Yesus, saya baca-baca Alkitab. Karena saya tidak paham tentang kekristenan, saya di mana ada gereja waktu di Bitung kan kerinduan saya ingin masuk gereja. Saya bilang sama kakak saya, kakak yang Kristen ini, saya di Sorong sudah masuk gereja. Saya ceritakan ke dia, Kak, saya ada mimpi ini saya sembunyikan dari semenjak mama meninggal itu. Saya tidak pernah cerita, tapi saya sudah mengerti, sudah mulai mengerti Tuhan Yesus itu siapa. Saya di Sorong banyak belajar, tapi belum terlalu paham. Di Bitung, kakak saya mencari gereja, pokoknya gereja apa saja waktu itu sebelum saya tinggal di Manado, ke tantenya kakak saya ke gereja Katolik, pokoknya di mana ada gereja, oh di situ ada gereja, masuk. Berbeda ya, mana lagi gereja ini beda ya sama yang di Sorong. Aku seperti nggak ada merasakan damai begitu ya kayak di Sorong, kan belum paham. Ada gereja Geming, pokoknya saya masuk saja. Akhirnya kakak saya bilang begini, kakak saya yang Kristen ini kan suaminya ada tantenya Kristen, suami tantenya di Manado orang kaya. Dia bilang, kamu ke Manado aja ke tantenya suami kakak, kamu bekerja aja di sana daripada di sini kan ada bapak tuh, bapak nanti tahu kamu jadi Kristen, nanti kamu masalah lagi. Jadi aku pergi ke tantenya suami kakak itu. Ternyata tantenya itu seorang hamba Tuhan di Manado sambil bekerja.
Mami Koni ya dia. Dia mengajar membimbing saya tentang kekristenan itu, mengajarkan saya segalanya. Akhirnya saya pulang ke Bitung, saya sudah memberanikan diri mau cerita kepada bapak kalau saya sudah Kristen. Dan karena saya anak yang paling, kita ada kan mati mati 2 sisa 6. Yang bungsu itu waktu mama saya sakit parah, mama saya kanker kan. Balik ke belakang, mama saya kanker. Waktu mama saya kanker payudara, sakit-sakitan, jadi yang bungsu itu dikasih sama keluarga kita di Gorontalo. Karena memang kita orang yang berkekurangan, jadi kata mama, biarkan dia di sana karena dia masih sangat kecil. Waktu itu dia umur 2 tahun. Saya umur 9 tahun, mau 10 tahun. Masih mama hidup itu. Aku masih ingat mama bilang biarkan dia di sana, di Gorontalo, tinggal sama keluarga biar dia bisa sekolah sampai selesai. Makanya saya di rumah paling disayang bapak. Jadi aku pulang ke Bitung, aku ceritakan ke bapak kalau saya sudah Kristen, Pak. Kata bapak, bapak hanya nangis dan bapak bilang, kenapa kamu menjadi Kristen? Aku ceritakan. Ini Pak, ini. Cuma Bapak bilang, "Kamu belum paham Nak." Gitu kata Bapak. Tapi saya bilang ke Bapak, pokoknya saya mau dibaptis karena kata tante itu yang di Manado, kalau kita sudah menerima Tuhan, kita harus dibaptis kan. Saya mencari gereja di Bitung, itu gereja di Madibir, saya tidak tahu gereja apa sudah lupa, saya dibaptis di situ. Sebelum saya umur 20 tahun, mungkin 17 tahun itu. Sama kakak sepupu saya dibaptis, kita berdua dibaptis. Setelah dibaptis, saya juga tidak menyerahkan diri sepenuhnya ke Tuhan, jatuh bangun hidup di dalam dosa. Singkat cerita, karena anak saya sudah umur 9 tahun, kelas 5 SD ya dia. Dia selalu menanyakan bapaknya, jadi kita mencari bapaknya ke kampungnya. Kita mencari bapaknya dan aku bilang, ini anak kamu sudah besar, sering tanya-tanya sama kamu. Anak kita laki-laki, anak pertama. Akhirnya kata dia, saya mau bertanggung jawab sama kalian. Saya ingin menikahi kamu. Oh, tapi saya bilang saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis dan anak kita juga sudah di penyerahan. Anak kita sudah kasih masuk Kristen. Awalnya karena dia ingin mengambil hati saya, dia bilang, "Oh iya, aku pingin juga masuk Kristen seperti kamu." Ternyata tidak. Kakak saya di Jayapura itu. Kakak saya yang keempat, dia ada di Jayapura. Kita berangkat ke Jayapura karena ada kakak saya di sana dan suami saya mau bekerja di Jayapura sebelum kita menikah. Di sana dia oke mau menikah secara Kristen kan. Kita sudah mau urus waktu itu karena saya juga belum ada KTP, urus KTP tahun 2009. Urus izin ini itu mau menikah. Terus kakakku kan tanya yang keempat, kalian menikah di gereja apa di mana ini? Terus aku bilang di gereja. Dia mau dia mau masuk Kristen. Akhirnya bapaknya anak ini pas waktu itu kita sudah urus-urus, dia bilang begini, entah dia bicara sama keluarga saya atau kakak saya enggak tahu, saya tidak tahu siapa yang atau memang dia pura-pura saja dari awal ingin masuk Kristen, saya juga tidak tahu. Waktu itu sudah urus-urus ini itu, dia bilang begini ke saya mau menikahi kamu, tapi kamu harus balik lagi ke Muslim. Saya bilang, hah? Kamu bilang kamu mau masuk? Oh pokoknya begitu, karena sudah urus-urus ini itu, saya bilang saya berdoa dulu. Karena saya juga ya belum paham, ya memang belum paham dan tidak paham agama itu seperti bagaimana. Saya berdoa, Tuhan, bukankah agama itu sama ya Tuhan? Ini Tuhan dia kan ada apa bapaknya anakku mau menikahi aku Tuhan daripada saya hidup dalam dosa Tuhan.
eee, merusakkan diri ke sana kemari, pingin mati, ini ada orang yang tanggung jawab biar saya tidak kerja lagi Tuhan. Boleh nih Tuhan, aku mau menikah sama dia, tapi masuk Islam Tuhan. Yang penting saya tidak melakukan dosa kan Tuhan, tidak pergi dugem, tidak apa. Yang penting ini saya sudah mau memperbaiki diri. Akhirnya kita menikah secara Islam dan karena sudah dan saya masuk Islam lagi tahun 2009. Di sana kan saya berpikir begini, apa karena saya tidak mengerti agama Islam ini, makanya saya dulu masuk Kristen, saya mau lihat dulu, mau belajar Islam ini agamanya bagaimana ya. Saya belajar. Saya belajar, saya taat, saya belajar mengaji, saya sholat 5 waktu, saya memakai jilbab, pokoknya rambut saya tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain selain suami saya. Waktu itu saya sudah komitmen ingin benar-benar belajar. Dan karena sudah hidup di kerumunan agama yang sama, jadi kan suamiku bilang, "Itu kamu percaya Tuhan Yesus, dia itu bukan Tuhan, dia itu tidak mati di kayu salib, itu dia diserupakan, itu kan yang dia percayai." Oh, terus agama agama kita ini menyempurnakan, agama terakhir. Jadi pikirku karena saya juga belajar dari kitab yang tidak saya pahami, jadi pikirku, "Ya iya ya, mungkin mungkin iya benar. Ini agama terakhir, agama yang menyempurnakan." Itu. Tetapi ajaibnya Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan saya karena memang firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia sudah memilih, kita tidak bisa lari. Berjalannya waktu, saya semakin semakin mempelajari agama yang Islam, saya semakin belajar, tetapi kenapa ya saya berpikir sendiri, kalau dengan saya ini saya tidak akan paham-paham, harus ada terjemahannya. Tapi saya belum beli terjemahan Al-Quran, cuman ada cita-cita tapi belum. Nah, pada satu ketika anak saya sakit, suami saya berangkat ke Kalimantan untuk cari pekerjaan di sana, ada panggilan kerja dari keluarganya di sana. Saya bersama anak 2 saya, kita sudah tinggal di Jayapura ya ini, di Jayapura, lahir kedua dan ketiga. Nah, anak ketiga saya kan masih bayi. Anak saya yang kedua itu lahir, kita menikah tahun 2009, anak saya lahir yang kedua 2010, dan anak saya yang ketiga 2013. Kita sudah di Jayapura. Anak saya yang kedua ini dia sakit parah. Saya laundry, saya buka usaha laundry di Jayapura, buka usaha antar jemput gratis biar banyak yang mau menyuci di laundry saya. Anak saya ini sakit yang kedua, kakaknya yang pertama ada sekolah SMP, waktu itu dia sekolah dia sekolah di pesantren. Anak saya yang pertama aku sekolahkan dia di pesantren di Jayapura, jadi dia tinggal di sana. Jadi di tempat rumah kontrakan kita yang di Jayapura cuma ada saya, anak kedua dan anak ketiga. Bapaknya ada ke Kalimantan. Anak saya yang kedua ini sakit parah sekali, memang dia melekat dekat dengan bapaknya, entah sakit kangen atau memang itu atas izin Tuhan. Dia sakit, panas, keras, dan saya bawa lari ke rumah sakit. Di sana dokter bilang, "Bu, dia harus diinfus, karena itu rumah sakit swasta ya yang terdekat rumah saya karena dia panas tinggi. Bu, dia harus dirawat di rumah sakit karena anak ibu sudah panasnya tinggi sekali." Karena itu rumah sakit swasta, daftarnya saja mahal, bayarnya mahal, uang saya sudah tidak cukup. Jadi saya berpikir kalau ini rawat inap, nggak cukup uang ini.
Jadi saya bilang ke dokter, "Dokter, kita rawat jalan aja ya." Kata dokter, "Ibu ini, anak ibu harus diinfus." Saya bilang, "Biar sudah Pak, Dok, rawat jalan aja," karena saya juga ada bayi, anak saya yang ketiga itu, ke sana kemari nggak ada uang lagi. Jadi saya paksa, "Oh, Ibu harus tanda tangan paksa keluar," "Iya ndak apa-apa." Paksa keluar, saya pulang ke rumah, anak saya ini semakin parah, sakitnya semakin parah, nggak mau makan, nggak mau minum, dia dia tutup mata saja, gini, terus "Dek Dek, makan dulu ya," dia katanya pusing, tambah panas. Akhirnya satu hari dia saya sholat, saya berdoa, cara saya yang lama, saya minta, "Tuhan sembuhkan, ya Allah, sembuhkan anak saya, aku mau sembuh-sembuh." Sudah tambah parah, karena percaya baca firman Tuhan, jadi firman Tuhan itu hidup. Jadi saudara-saudara jangan lupa ya baca Alkitab. Saya pernah baca firman Tuhan, yang waktu saya Kristen, saya pernah tahu kalau oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh, dengan darah Tuhan itu yang mati di kayu salib, kita akan menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Saya mengingat firman itu, saya mengingat itu, saya bilang, "Oh, saya harus berdoa ke Tuhan Yesus." Tapi saya tidak bilang Tuhan Yesus, waktu itu saya bilang begini, karena saya kan mengingat ada ayat Alkitab yang bilang, "Aku Tuhan Allah yang pencemburu, yang membalaskan segala sesuatunya kepadamu." Jadi saya tidak memanggil dia Tuhan, saya bilang begini, Nabi Isa kan ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya berdoa begini, itu sudah hampir jam 12 malam, saya sudah sangat putus asa, jadi saya berdoa begini, "Ya Nabi Isa," saya menangis, "Nabi Isa, Engkau melihat anak saya, Nabi Isa. Saya sudah berdoa kepada Bapamu di surga, tidak sembuh-sembuh. Tolong dong Nabi Isa, karena Engkau yang disayang Bapa, Engkau ada di sebelah kanan Bapa. Kasih tahu dong pada Bapak itu tuh, kalau anak saya sakit, tolong kasih sembuh dong." Aku ngomong seperti itu, akhirnya karena kecapean, aku juga jarang tidur karena ada anak bayi, urus anak sakit, suami tidak ada, saya ketiduran. Dan anak saya ini membangunkan saya yang sakit ini, "Mah, mah," gitu. Saya kaget bangun, "Kenapa Nak?" "Lapar," dia bilang gitu, "Lapar?" Langsung aku bikin makanan yang ada di kulkas, kasih makan dia, besok dia sudah sembuh. Dia sembuh, sudah bisa main. Terus bertanya-tanya lagi, jadi bimbang, Tuhan ini yang benar siapa ya? Gitu, jadi bimbang. Suami saya pulang dari Kalimantan, saya bertanya-tanya tapi tidak tidak tetap masih melaksanakan agama saya Islam, tetap menjalankan sholat 5 waktu. Suami saya pulang dari Kalimantan, dia sakit parah juga. Dia sakit parah, ke rumah sakit, ajaibnya Tuhan. Ke rumah sakit, dokter bilang begini, "Bu, Bapak komplikasi, harus donor darah, HB-nya turun sekali, HB-nya 4, dia HB-nya turun sekali, Ibu harus donor darah 2 kantong." Terus bibir suami saya memang sudah putih, kata dokter yang pertama itu, "Ibu, harus donor darah 2 kantong." Jadi kalau teman-teman saya yang di Jayapura pasti ingat ini, karena waktu itu saya status di Facebook, "Tolong siapa yang punya darah, suami saya darah O, bisa ke sini, rumah sakit sini untuk transfusi darah." Saya status begitu awalnya waktu mendengar dokter bilang seperti itu. Kata dokter, "Ibu pasrah ya, ini sepertinya tinggal mujizat yang akan menyembuhkan suami Ibu, karena kalau lihat dari kondisinya sudah sangat parah sekali." Saya hanya tersungkur, melamun, langsung saya kan kalau berdoa, saya takut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau saya bilang Allah itu saya panggil Bapa, biarpun saya Islam tetap saya panggil Bapa. Lalu saya berdoa, "Ya Bapa," saya menangis, saya bilang, "Ya Bapa,
Saya ingat anak saya sudah disembuhkan, yang saya berdoa oleh bilur-bilur Tuhan jadi sembuh. Saya ingat juga firman yang itu kembali, saya ingat. Saya berdoa, ya Bapa, saya percaya ada kesembuhan di dalam nama anakmu itu oleh bilur-bilur di kayu salib. Saya berdoa seperti itu. Suamiku pasti sembuh. Kamis di Jayapura ini, kalau nggak ada dia, dia kan yang cari uang. Saya cuma laundry rumahan. Kalau nggak ada dia, siapa yang akan lihat kita ya Bapak, anak-anak masih kecil-kecil, dalam nama Yesus. Terus shift dokter kan ganti-ganti. Terus dokter satu datang bilang begini, Ibu, kita nggak usah transfusi darah ya. Apa dokter yang tadi salah ya? Ini atau begini aja Bu, Ibu bawa darah Bapak, soalnya tadi vonis dokter itu memang sudah sangat jelek sekali. Ibu bawa darah Bapak ini ke apotek saya. Pokoknya bukan di rumah sakit situ, dia suruh aku ke laboratorium dia. Bawa ke laboratorium ini, Ibu cek darah di sana, mau lihat, mau bandingkan. Soalnya saya cek ini Bapak nggak ada apa-apa. Haleluya. Terus saya bawa darah ke sana, benar, kata dokter yang itu, Ibu nggak usah transfusi darah. Bapak sembuh, Bapak tidak seperti yang mujizat, mujizat ini loh Ibu, kata dokter yang kedua itu bilang. Saya berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib sungguh besar kuasamu Tuhan. Saya ingat lagi, Tuhan, ini Tuhan ini bagaimana cerita Tuhan ini ya, yang benar ini yang mana gitu. Nah dari situ mulai ada bimbang di hati. Saya ingin mencari tahu sebenar-benarnya. Akhirnya karena suami saya ini sering mabuk-mabukan, sering pokoknya tidak kasih uang ke kita, jarang kasih uang, kalau punya uang dia pakai sendiri, kasih kita sedikit, pokoknya pelit. Baru hidup di Jayapura itu kan sangat mahal, di Papua sangat mahal kan, uang rumah saja mahal, uang makan, uang anak sekolah. Lahir juga anak saya yang ketiga, saya bilang ke suami saya mau pulang kampung. Nah di situ saya sudah mulai mencari tahu, mencari lagi Tuhan yang benar. Saya bilang saya mau pulang kampung aja di Manado, di Bitung, karena saya tidak kuat hidup di Jayapura ini, terlalu mahal biaya, baru kamu terlalu royal dengan hidup kamu sendiri. Saya pulang ke kampung tahun 2019, saya pulang ke Bitung, membawa anak saya yang bayi, yang anak saya yang sekolah, yang anak pertama itu sekolah di pesantren, dia sudah nggak sekolah lagi di pesantren. Baru dia masih tinggal di Jayapura, anak saya yang satu itu yang pertama. Saya bawa pulang anak tiga, anak saya yang bayi itu kan dia lahir tahun 2018. Jadi dia waktu aku pulang tahun 2019, dia belum 1 tahun, dia lahir bulan Mei tahun 2018. Kita pulang ke kampung, ke Bitung, dan saya proses ke Hong Kong. Saya bilang saya mau jadi TKW saja, saya ingin jadi TKW. Mau ke Hong Kong, ternyata saya diproses di PT Malang. Di situ saya sudah mulai ada keraguan. Sebelum saya ke Hong Kong, saya sudah di kampung, saya pesan Al-Quran yang ada terjemahan. Di situ saya mencari tahu. Saya membaca kisah Nabi Isa ya. Saya ingin cari tahu kan, apa sama ya dengan Tuhan Yesus. Ya sama di Alkitab enggak ya. Saya membaca itu, Nabi Isa kan lahir dari Maryam. Maryam ini cerita yang di Al-Quran. Nabi Isa lahir dari ibu Maryam yang bersaudarakan dan Musa. Sedangkan di Alkitab ada Maria, Harun dan Musa itu memang bersaudara, tapi itu Nabi Musa. Itu kan ceritanya berbeda, maksudnya berarti kan
Nabi Musa itu kan sama sama Tuhan Yesus kan tuh sangat berbeda beribuan tahun, 1400 tahun. Jadi saya bertanya-tanya, kok pantasan ya kalau memang ceritanya dia tidak disalib ya memang beda berarti bukan dia. Aku bertanya-tanya. Tapi sambil mencari tahu aku bilang aku mau ke Hong Kong, proses ke Hong Kong, berangkat ke Hong Kong. Di PT Malang, itulah ajaibnya Tuhan. Saya masih melakukan sholat di PT Malang. Kalau teman-teman Hong Kong saya dengar video ini, mereka pasti ingat saya sok rajin sholat. Mereka juga kaget, kenapa kamu sudah saya di PT Malang masih melakukan sholat. Nah di Malang kita ada acara, kan kita masih berproses belajar bahasa. Kita ada acara Natalan. Acara Natalan itu dibutuhkan orang-orang yang mau jadi Maria, jadi apa. Kan saya Islam waktu itu. Jadi saya dipilih. Terus saya bilang, "Ih, saya Islam." "Oh, kamu Muslim?" Tapi suara hati saya, "Ikut aja, ikut aja." Oh iya sudah saya ikut. Aku jadi orang Majus. Jadi orang Majus di situ setelah kita peragakan saya sangat sedih sekali waktu orang Majus datang, orang bertiga kan kita bertiga, saya salah satunya yang menyembah itu Tuhan, yang dia membawa minyak mur dan apa itu. Saya melihat kelahiran Tuhan Yesus. Saya bilang, "Tuhan, saya ingin sekali Tuhan masuk gereja Tuhan, tapi saya kan ini sudah Islam, entah Tuhan ini yang benar siapa ya Tuhan," gitu. Masih lagi bertanya-tanya, masih belum percaya. Akhirnya saya ditugaskan untuk, kalau sebelum ke Hong Kong kita ada pelatihan kerja. Jadi saya ditugaskan di gereja, itulah ajaib Tuhan. Saya pelatihan kerja, mau dilihat kerja saya bagus apa tidak, saya ditugaskan di gereja di Surabaya, saya di PT Malang, di Gatot di mana itu lupa lagi. Saya ditugaskan di gereja pokoknya. Setiap orang menyembah Tuhan, nyanyi lagu rohani. Saya nangis, saya sambil ngepel nangis, saya ditugaskan di luar kan saya sambil ngepel nangis. Tuhan, saya rindu sekali ingin menyembah Tuhan seperti yang dulu, tapi kan saya Islam Tuhan, saya belum paham. Saya pulang lagi ke PT, terus saya berangkat ke Hong Kong sini. Saya ke Hong Kong, saya belum kembali ke Tuhan Yesus. Ternyata saya diberikan sakit di Hong Kong karena saya banyak pikiran. Pertama kali jadi TKW, banyak sekali ini itu. Saya sakit, saya pulang ke Indonesia tahun 2020. Saya cuma 1 tahun di Hong Kong, tahun 2020 saya pulang ke Indonesia. Nah di sana saya bekerja lagi. Saya bekerja sakit tapi saya bekerja. Saya mulai berdoa karena ini. Saya sakit di rumah kakak saya ini bekasnya. Lihat ya, ada bekas bisul besar dan pecah. Saya sakit di rumah kakak saya. Saya sakit di rumah kakak saya, terus saya ke dokter, kata dokter, sebelum saya kerja di kampung, kata dokter, saya kan di Bitung kota kecil ya, kota besarnya di Manado, jadi yang ada rumah sakit di Bitung itu kecil. Kata dokter, ibu harus ke Manado mau lihat ini jaringannya kanker apa bukan, karena di sini alat kita tidak cukup. Jadi ibu harus ke Manado ke kota besar karena uang saya tidak ada. Jadi saya tidak pergi ke rumah sakit. Nah kakak saya ini mempercayai dukun. Saya tidak tahu dia memanggil dukun. Dia memanggil dukun, dia bilang, coba lihat adik saya itu apa? Dia kan di sini bisul besar, bengkak, bernanah. Itu dia ada sakit apa itu di leher, coba lihat kata dukun itu kanker. Tapi saya bilang, ih kenapa panggil-panggil dukun, kita kan punya Tuhan, nggak boleh panggil-panggil dukun, kata aku ke kakak saya. Akhirnya mulai di situ saya benar-benar mencari tahu Tuhan. Dan saya pulang saya bekerja
biarpun sakit tetap saya bekerja, tetap saya mencari tahu Tuhan ini. Saya kan itu ada kakak saya yang keempat itu waktu saya masuk Islam lagi dia dia yang dia yang berjanji sama saya, kita dua buat janji kalau dia nonton ini Kakak yang sudah blokir saya dari Facebook, dari WA, Kakak aku sangat sayang sama Kakak, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus punya rencana yang besar buat keluarga kita, jadi Kakak tolong maafkan saya karena semoga Kakak nonton ini karena cuma Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Karena saya tidak mau muslim lagi itu kita waktu Kristen lagi juga saya ada perjanjian sama kakak saya yang sangat menyayangi saya. Kita dua ada perjanjian, dia bilang jangan masuk Kristen lagi. Waktu saya diislamkan itu dia bilang kalau kamu sayang sama bapakmu, kamu jangan masuk Kristen lagi ya. Sekarang kamu sudah muslim lagi. Jadi kata-kata dia itu selalu terngiang-ngiang dalam telinga saya. Nah, waktu itu lanjut lagi ya, saya harus menagih itu saya masuk gereja, saya sudah itu tahun 2021, sakit ini sakit sekali sampai aku demam nggak bisa kerja lagi. Di situ saya menyerah bilang begini, Tuhan Yesus, yang kemarin aku selalu bilang Nabi Isa, saya belum menyatakan dia Tuhan. Terus yang waktu di Al-Quran itu saya bacakan yang dia Nabi Isa bersaudara sama Maryam ibunya bersaudara sama Harun sama Musa itu kan berbeda, dan saya mengingat kata kalau Alkitab kan itu ada dari Tuhan Yesus kan mati di kayu salib sebelum 1 Masehi, sebelum abad yang pertama itu Tuhan Yesus sebelum abad ke-1 dia disalibkan kan. Saya berpikir berarti terus saya membaca Alkitab juga kata di Galatia 1 ayat 8 Paulus bilang siapapun yang memberitakan Injil yang lain walaupun dia itu malaikat, terkutuklah dia. Saya mulai terbuka pikiran saya, Tuhan memimpin saya di situ. Nah, sakit ini sudah bernanah, saya demam parah, saya bilang Tuhan, saya mau mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena Tuhan bilang siapa yang tidak percaya tidak akan diselamatkan dan siapa yang dipercaya akan diselamatkan. Saya menyerah. Tuhan, saya mau belajar benar-benar dan ingin tahu siapa sih Tuhan agama ini. Dan saya sakit ini panas tinggi saya, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan saya, pecah bernanah. Padahal di sini benjol, di sini bengkaknya besar sekali. Pecah, nanah keluar, sakit sekali. Saya bilang saya mau belajar lagi Tuhan. Akhirnya sudah kempes, saya proses lagi ke Hong Kong. Saya proses ke Hong Kong, saya belum menceritakan ke keluarga saya sedang mencari tahu. Saya proses ke Hong Kong tahun 2021, saya berangkat tahun 2021 akhir Desember saya ke Hong Kong lagi. Di Hong Kong saya belum masuk gereja, tetapi saya sudah mulai belajar, belum juga percaya. Tuhan sudah menyembuhkan tapi belum juga seutuhnya percaya. Masih belajar karena tidak mau tersesat. Nah, di Hong Kong saya cari di Google, di YouTube tentang agama. Saya dapat channelnya Ibu Sofia tentang Islaminolog karena saya kan ke Hong Kong nggak bawa kitab-kitab, jadi saya belajar cuma dari HP. Saya belajar dan mengerti sebenar-benarnya, akhirnya saya berserah menyerahkan diri dan saya dengar suara Tuhan di hati saya. Waktu itu kan saya sedang mencari di Google, di mana pokoknya Alkitab saya download, saya belajar pokoknya Al-Quran, saya belajar mencari tahu.
Satu hari saya belum masuk gereja, ini sudah di Hong Kong, satu kali waktu saya mendengar suara Tuhan begitu kuat sekali. Siapa yang menyangkal aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Aku adalah Tuhan, aku adalah jalan kebenaran, pokoknya itu. Langsung saya menangis di kamar mandi, di toiletnya majikan saya berdoa, Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, berkali-kali saya mendapatkan mujizat-Mu Tuhan. Berkali-kali juga saya menolak Engkau, berkali-kali saya meninggalkan Engkau, namun Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Akhirnya saya sudah menyerah dan sudah mengerti melalui yang saya pahami dari kitab-kitab. Saya cari gereja, saya bertanya ke teman-teman yang di Hong Kong, di sini di mana ya gereja, saya pengen ke gereja. Akhirnya saya ke gereja, pertama kali itu bukan di GBI, saya masuk gereja, ternyata pertama kali itu tanggal 2 Mei tahun 2022, saya pertama kali masuk gereja, ternyata hari itu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Semoga saya juga diberi Roh Kudus. Saya pulang ke rumah, saya masih belajar, dan saya tidak pernah kasih tahu keluarga saya kalau saya sudah Kristen. Dan satu ketika saya kasih tahu suami saya. Suami saya kan sudah sama perempuan. Saya bilang ke dia, kita sudah ada kesepakatan, saya sudah Kristen. Terus dia bilang, oh saya mau ambil anak-anak, jangan kamu masukin Kristen. Saya mau ambil anak, kamu lihat ya saya bunuh kamu, darahmu halal lah, apa dia bilang. Tetapi itu kan awalnya dia refleks tahu seperti itu. Saya tetap bawa dia di dalam doa, tapi kita sudah bawa ada kesepakatan untuk kita bercerai. Akhirnya berjalannya waktu, saya dimimpikan Tuhan, dia sedang berada di dalam lumpur. Dia masuk di dalam lumpur, sudah masuk ke dalam. Banyak sekali keluarganya, orang-orang yang lalu lalang di situ tidak mempedulikan dia. Saya juga lewatin dia, nggak mempedulikan dia. Terus dia teriak nama saya, Asna. Langsung saya balik, itu suami saya ambil dia dari lumpur itu dan kita berpelukan. Terus aku bangun, aku bilang, Tuhan, mimpi ini apa ya? Apa Tuhan mau kita kembali? Jadi saya dengan rendah hati menghubungi dia, saya ceritakan mimpi saya itu, saya bilang ke dia, Tuhan, di dalam agama saya memang Tuhan tidak ada perkenanan untuk bercerai. Kalau kamu mau kembali sama saya bilang ke dia, kita dua harus berbuat komitmen, saya sudah berbeda sama kamu, dan di rumah, kalau anak-anak masuk gereja jangan dilarang, kalau kamu juga mau bawa ke masjid silakan, biar mereka yang memilih. Saya bilang begitu, kalau kamu oke dan di rumah kita harus merayakan Natal dan kamu mau lebaran silakan, kalau kamu oke aku mau kembali sama kamu karena saya tidak mau berjalan dalam murkanya Tuhan. Akhirnya sudah. Dan saya tidak pernah, memberitahu keluarga saya dapat mimpi lagi. Saya mimpi saya ada di suatu pernikahan yang pernikahan itu memalukan saya dibikin malu sejadi-jadinya. Saya dibikin malu sejadi-jadinya, dan saya menangis sejadi-jadinya karena saya malu, tapi mempelai laki-laki saya tidak lihat. Saya bangun, tidur lagi merem, tidur lagi merem, tidur lagi. Entah dalam keadaan sadar itu Tuhan datang. Tuhan Yesus datang memeluk saya menangis di dadanya, terus Tuhan bilang begini, jangan takut, jangan takut. Di sana, di sini kan karena saya saat itu sedang malu, Tuhan bilang begini, itu mimpi saya itu tahun ini. Mungkin sekitar bulan Juli. Tahun lalu. Akhir bulan September tahun lalu. Ya, bulan September tahun lalu. Tuhan bilang, jangan takut. Di sini kamu malunya kamu cuma seperti ini, seperti itu, tapi di sana ada kertakan gigi, ada ratap tangis. Jangan takut, kata Tuhan, jangan takut, jadikan yang ayat itu yang tentang ayat agung itu, jadikan semua bangsa muridku, apa itu yang awal. Jangan takut,
pas bangun itu saya sangat sedih sekali, oh ternyata selama ini kan saya sembunyikan dari keluarga saya kalau saya sudah Kristen, saya sudah masuk gereja yang saya sudah di Hong Kong ini. Akhirnya saya bilang, "Tuhan, apakah saya mempermalukan Tuhan? Sebegitu besar Tuhan sudah menyerahkan nyawa Tuhan di kayu salib. Dengan dunia ini kenapa saya harus malu, kenapa harus saya takut mengakui kalau saya ini sudah Kristen?" Akhirnya dengan berapi-api semangat saya status di Facebook kalau saya sudah menjadi pengikut Kristus. Akhirnya keluarga saya mulai bertanya kepada saya, "Kamu sudah jadi Kristen lagi, kamu mempermainkan agama. Kamu segala macam lah, apalah." Sama kakak saya juga itu yang ada buat janji sama saya waktu saya masuk Islam. Saya bilang, "Kamu tidak paham, Kakak. Saya menceritakan betapa Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib." Akhirnya saya diblokir dari Facebook, saya diblokir dari WA. Saya bilang, "Terserah." Dia bilang, "Kan ampuni Tuhan karena kakak saya belum mengenal firman-Mu." Dia bilang, "Kamu pernah berjanji tidak akan masuk Kristen lagi." Terus saya bilang, "Saya tidak mau kasih tinggal Tuhan Yesus, kakak Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib." Akhirnya dia blokir. Kakak saya juga yang laki-laki bilang, "Kamu mempermainkan agama ke sana kemari, ke sana kemari." Saya bilang, "Terserah kalian. Saya mau kali ini benar-benar melakukan firman Tuhan." Dan saya sangat bersyukur sekali kalau saya masih diberi kesempatan. Betapa saya sangat berdosa. Tuhan, ternyata rencana Tuhan itu indah sekali. Tuhan ingin kita itu hidup di dalam terang-Nya. Karena kalau kita di dalam gelap, yang rugi itu bukan Tuhan, tapi kita. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan video saya, semoga 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 keluarga saya juga melihat video ini supaya kalian mengerti betapa saya diproses Tuhan. Dan saya tidak mau dengan apapun juga saya tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saya di kayu salib. Sekarang saya di sini ada belajar sekolah Alkitab, ingin tahu lebih lagi ternyata kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak rugi kok, kita yang rugi. Kita akan merasakan semuanya. Terima kasih, Pak. Itu kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat. Iya. Lalu, bagaimana dengan, suami dan anak hari ini, Bu? Apakah masih tetap mereka di Islam atau apa rencana Ibu nanti setelah kembali ke Indonesia? Kan semenjak saya mimpi seperti itu berarti saya percaya, yakin dan percaya. Saya mimpi suami saya yang masuk lumpur. Saya yakin dan percaya hari Tuhan datang itu semakin dekat. Ada rencana yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Saya percaya mereka Tuhan pasti selamatkan. Saya bilang ke suami kalau saya pulang nanti, kalau kita serumah, anak-anak mau ikut ke gereja jangan dilarang. Kalau dilarang berarti kita berpisah. Dia bilang iya, nggak apa-apa. Iya, kita yakin Bu bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah ya diselamatkan oleh Tuhan juga. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana hari ini di Hong Kong, Bu? Apa ya, dengan situasi di Hong Kong dengan teman-teman, bagaimana suasana di sana hari ini? Suasana di sini semua baik, kita di pergaulan saya di sini
kita cuma memuji, saya memberi diri, hanya kerinduan saya hanya ingin memuji Tuhan. Jadi pergaulan saya di sini cuma di gereja, kita ada sekolah dimuridkan, sekolah Alkitab. Jadi berdoa keliling untuk negara ini, supaya kerinduan kami, supaya Tuhan selamatkan mereka juga. Jadi kita di sini Tuhan bentuk menjadi tentara Kristus wanita. Jadi nggak ada, saya rindu sekali kayak jatuh cinta sekali dengan Tuhan dan ingin memberi diri kepada Tuhan. Jadi kalau hari libur nggak kemana-mana Pak, hanya di gereja. Ya, mantap, puji Tuhan. Dan kita yakin dan percaya nanti ke depan Ibu tidak akan mundur lagi dan akan tetap setia dalam Tuhan Amin. Yesus ya Bu ya. Tidak akan. Sudah mengerti dan paham Tuhan membuka setiap selubung. Oh, sudah mengerti tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Oke, sekali Yesus selamanya tetap Yesus ya Bu ya. Ya. Oke, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Asna Puyo mengambil keputusan yang tepat untuk tetap ikut Yesus walaupun mengalami penderitaan dan kegetiran hidup, dikucilkan dan dibuang oleh keluarganya. Dan beliau juga memaksa suaminya untuk membiarkan dia dan anak-anaknya pergi ke gereja. Dan dia berdoa suatu hari kelak pasti suaminya juga akan bertobat karena dia telah mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia menjadi penyelamat suaminya yang jatuh ke dalam lumpur. Saudara, kesaksian ini luar biasa dan tidak masuk akal ya. Berapa kali beliau jatuh dalam dosa, berapa kali beliau meninggalkan Yesus, tetapi Tuhan tetap datang dan mengasihi, mengampuni Ibu Asna Puyo. Kita bagian dari kerajaan kekal, kita telah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Kita dituntut dengan kasih Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dengan syafaat kita, dengan kesaksian hidup kita, dan dengan penginjilan pribadi kita. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita. Tetaplah semangat, tetaplah relate dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan pasti membela kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.